minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilazi fadola bani adam bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inna lahum bi ihsan ila akhir ayam amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ketemu lagi di channel Jejak Rahasia. Kebetulan meneruskan video yang kemarin tentang pencucian keris dengan pencucian senjata tajam yang berupa karambit. Nah, kemarin pada video sebelumnya mungkin sudah saya gambarkan ada dua jenis pencucian. Yang pertama menggunakan air kelapa, itu untuk jenis-jenis benda pusaka. Yang kedua itu menggunakan zat kimia, tapi zat kimia ini sebenarnya sudah ada di pasaran, tapi bagi orang yang belum tahu mungkin apa sih itu bang zat kimia itu gitu. Nah, ini nanti saya jelaskan, dan kemarin saya sudah sempat merendam. Nah, videonya kita bisa dilihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita membersihkan keris dengan karambit. PR kemarin Jejak Rahasia. Yang pertama-tama kita siapkan adalah garam, dan yang kedua sitrun, mereknya apa aja, jenisnya apa aja. Nah, nanti pertama kita buka dulu sitrunnya. Nah, lalu tuangkan secukupnya, karena ini air yang agak sedikit banyak, jadi mungkin agak banyak juga ya. Nah, setelah ini dicampur dengan garam secukupnya juga. Jangan keasinan, kalau keasinan nanti nggak enak. Kayak kita menyayur aja. Nah, di sini kita aduk rata, boleh pakai tangan, boleh pakai apa aja. Nah, untuk sitrunnya sendiri sebenarnya ditambah lagi. Ini rahasia ya, karena memang di konten-konten yang lain nggak ada pembersihan sajam atau benda pusaka yang memang sifatnya karatnya membandal, yang sangat susah dihilangkan. Nah, setelah dicampur sitrun dengan garam, lalu PR kita kemarin adalah untuk karambit ya. Nah, ini karambitnya. Nah, ini ada flek kayak karat nih, di sini ada tuh, kelihatan. Nah, ini juga. Nah, ini kayaknya ini membandal nih. Kemarin pas dikasih jeruk nipis ternyata nggak bisa hilang juga. Nah, ini hari ini kita rendam. Kalau bisa gagangnya pegangannya dibuka ya dibuka, tapi ini karena sudah paten nggak bisa dibuka ya, jadi kita rendam aja. Nah, seperti ini aja, diamkan. Nah, selanjutnya keris yang memang sudah tua ya kerisnya, tapi ini jenisnya identiknya kayaknya lebih cenderung ini memang dari besi kayaknya, bukan dari batu-batu meteor atau logam, bukan, tapi ini karat gitu. Mungkin kalau direndam pakai ini, termasuk yang saya bilang ini zat kimia, mungkin kalau yang direndam pakai zat ini mungkin bisa bersih ya. Coba kita rendam ya, ini ya, tuh karatnya ya, kita rendam. Nah, kalau bisa gagang kayunya jangan ikut terendam ya. Kita enaknya gimana ya, nggak mau kerendam semua kayaknya nih, harus kerendam semua ternyata. Nah, selanjutnya kita diamin, nanti saat pengangkatan kita diamin sekitar
30 menit atau 1 jam paling lama. Ditunggu kelanjutannya lagi. Maksudnya ada kembali melanjutkan lagi video yang kedua. Di saat proses perendaman itu, perendaman itu ada yang namanya buih. Jadi buih itu mungkin zat karat atau mungkin flek hitam itu mengangkat. Nah, di video kedua, nah ini seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang waktunya untuk pembersihan benda yang kemarin kita sudah rendam. Mungkin perendaman waktu kemarin itu mungkin 1,5 jam ya, karena saya nggak sempat untuk meneruskannya. Tapi saat ini benda tersebut ada di sini. Nah, lihat di sini ini karambit ini jadinya seperti ini, menghitam. Ya, menghitam. Mungkin kotorannya mengangkat ya. Tapi di sini memang biasanya pas saat perendaman itu terjadi penguaian, mungkin yang kotoran-kotoran itu mengangkat. Nah, ini fleknya hitam pada ngangkat semua. Nah, kedua, dengan keris ini juga begini, karena keris ini berbahan besi. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, kalau dia kerisnya mungkin memang kerisnya keris benda pusaka atau keris yang memang dari zaman dahulu, mungkin rata-rata nggak seperti ini, karena dia ada campuran batunya. Jadi nggak, prosesnya mungkin menggunakan air kelapa. Nah, nanti pas diangkat ini kita harus siapkan dulu. Yang pertama sini sabun ya, entah sabun apa aja, bisa pakai sunlight, sabun colek atau apa aja ya. Nah, yang kedua air bersih. Nah, ini kedua, berarti 2 proses ya. Yang pertama sabun, yang kedua air bersih. Nah, ini kedua proses ya. Nanti di sini kita angkat dulu. Nah, yang pertama karambit. Nah, sebelum kita mengangkat karambit ini, kita siapkan sikat terlebih dahulu. Jangan lupa, itu sikat apa aja, tapi sikatnya yang lembut. Jangan sikat kawat ya. Jadi bolehlah sikat gigi, yang penting jangan baru banget gitu, yang bekas saja. Karena ya lumayan juga ada pengeluarannya. Nah, ini sikat gigi. Nah, kita gosok dulu. Di air perendaman itu kita gosok biar sampai bersih. Ya, sampai flek hitam ini yang memang endapan dari karambit ini bisa hilang. Karena ini nempel, memang kita gosok. Sampai. Nah, warna besi ini pasti akan berubah. Jadi besi ini insya Allah karatnya akan menghilang. Nah, untuk perendaman sendiri kita lihat aja jangkanya. Kalau memang besinya itu karatnya banyak, ya mungkin bisa sehari. Tapi ya sebenarnya sejam juga udah cukup, tergantung kitanya. Takutnya kalau kelamaan malah kotorannya banyak gitu. Nah, setelah ini, nah kita cuci pakai sabun sebelah sini. Nah, bersihkan dulu pakai sabun. Nah, dibantu dengan sikat. Kalau bisa pakai masker ya, karena biar gimana namanya, ada sedikit kimianya mungkin karena antara ketemu garam dengan sitrun. Nah, itu saya nggak tahu ya, tapi memang ini hasil uji coba saya, karena saya memang suka dengan benda sajam dan benda pusaka. Nah, jadi memang harus ada perawatan, dan ini pure belum pernah ada di konten-konten YouTube manapun atau konten-konten video manapun. Ini cuma ada di channel saya. Mungkin jadi viral nih, karena belum ada memang. Nah, mudah-mudahan ya belum ada. Mungkin
ada atau saya juga sayanya nggak tahu, tapi yang jelas ini memang penelitian saya. Nah, dari sini dicuci ke air bersih. Nah, biarin ini proses ini direndam aja dulu. Kita bersihkan yang grease, kita lihat. Oke, kembali lagi ke grease. Di grease ini kita sikat. Nah, kalau dilihat proses pertama, grease itu karatnya luar biasa. Nah, ini kita lihat pas saat sikat ini karat ini kayaknya rontok keluar semua. Nah, bisa dilihat airnya itu. Nah, ya memang nggak sebersih, mungkin nggak seputih gitu ya. Mungkin karena sudah lama, tapi seenggaknya mengurangi karatnya. Kalau untuk putih ya mungkin harus beli yang baru gitu. Tapi kalau ini ya karena memang proses perawatannya seperti ini, jadi menghilangkan karat-karat yang membandel, yang flek-flek. Tapi kalau dasarnya ya pasti ada sedikit, tapi itu bukan karat. Maksudnya tinggal kita perawatan memakai minyak ya. Nah ya, kita pindahin ke sabun. Saya tekankan sekali lagi, kalau untuk jenis-jenis benda pusaka yang berbau campuran keris, itu tidak disarankan pakai ini ya, pakai rendaman sitrun dengan garam ya, tapi lebih disarankan dengan air kelapa, karena takutnya merusak benda pusaka itu tersendiri. Karena kalau bicara, Bang, berarti ini bukan benda pusaka gitu, berarti nggak ada khodamnya, ya kan? Waktu konten sebelumnya saya sudah tekankan, benda apapun itu pasti ada khodamnya, tergantung orang yang merawatnya. Dan yang keramat itu ya saya bilang tadi, diri sendiri. Terus yang mengizinkan suatu kekeramatan itu ya sang pencipta gitu. Tanpa adanya kehendak beliau, ya mungkin benda itu tidak bakalan menjadi keramat atau apa. Jangankan keris, kalau sendal kita puja aja, kita kembangin segala macam, ya mungkin akan menjadi keramat gitu kan. Nah, ini kita masukkan ke air yang bersih ya. Nah. Proses di sini disikat aja ya. Disikat kembali. Memang warnanya akan berubah. Tapi untuk masalah karat itu memang menurut saya 100% hilang ya. Kita bantu dengan spons, gampang. Hati-hati ya saat pencucian ya, karena ini senjata tajam, takutnya kena tangan. Nah, selesai dicuci, kita bisa lihat hasilnya. Sebentar. Nah, kalau melihat video yang tadi sebelumnya saat perendaman, itu ada flek di sininya. Ada flek hitam yang nggak bisa menghilang. Nah, sekarang ini hilang ya. Nah, sekarang kita lap dengan lap ring. Pakai lap apa aja ya, mau pakai tisu, mau apa. Nah, ini kita lap. Nah. Nah, warnanya, karatnya hilang. Warnanya kembali ke besi asal. Pesan saya, di saat selesai pencucian,
itu didiamkan, jangan dimasukkan ke sarung. Jadi didiamkan, ditaruh tempat yang kering. Ini saya pindahin dulu. Sebentar. Saya pindahin dulu. Nah, ininya saya taruh sini ya. Nah, jangan disarungkan ya ke sarungnya. Jadi didiamkan dulu. Nah, kita kembali lagi ke kerisnya. Nah. Kita sikat dulu kerisnya. Oke, kita lap. Hati-hati karena ini kerisnya sudah lama berkarat, takutnya ada racun. Karena memang benda kalau sudah berkarat pasti akan mengandung racun. Takutnya tetanus. Nah, ini kita lihat perbedaan antara waktu sebelum dimasukin, waktu saat perendaman sama sudah direndam. Pasti akan lebih bersih. Karat yang memang tadinya menggumpal, sekarang kelihatan besinya. Nah, nih. Oke. Nah, saya taruh sini ya. Nah, jadi untuk mengenai pencucian senjata tajam atau mungkin benda pusaka, itu ada dua metode. Kalau untuk jenis pusaka yang memang itu memang maksudnya terbuat dari campuran batu meteor atau ada besi atau ada logam unsurnya, itu sebaiknya pakai rendaman air kelapa, entah itu kelapa muda atau kelapa hijau. Nah, tapi kalau untuk yang berbau bahan besi, khususnya besi, itu disarankan pakai perendaman ini bisa. Ya memang sekarang udah canggih, ada zat-zat tertentu lah, nggak harus pakai dengan yang saya sarankan ini. Mungkin zat-zat yang memang simple gitu bisa disemprot, dia karatnya menghilang. Ya mungkin kalau di dunia mekanik ya, otomotif ya, itu mungkin lebih orang mengenalnya mungkin bisa WD. Cuman kayaknya kalau untuk sajam, kalau untuk benda sajam itu yang berhubungan zatnya itu besi, nggak mungkin lah kalau kita harus pakai WD gitu kan, karena itu di luar ranah dari untuk perawatan benda sajam itu atau benda pusaka. Karena saya tekankan sekali lagi, untuk benda pusaka itu memang harus menggunakan air kelapa. Tapi kalau untuk benda yang berbahan besi, itu menggunakannya memang harus zat kimia, karena biar merontokkan karat itu. Nah, biarkan ini sampai kering, jangan diapa-apain. Nah, selesai kering, nanti kalau dipegang ini sangat dingin. Nah, selesai kering, nah boleh dikasih minyak. Kalau karena ini sajam ya, bukan benda pusaka yang berbahan besi, itu dikasih minyak apa aja yang memang untuk melumuri benda ini. Nah, begitu juga dengan keris yang berbahan besi juga. Nah, karena memang ibarat kata ini berbahan besi, ya saya sarankan nggak apa-apa dengan proses itu. Tapi kalau berbahannya campuran meteor, batu meteor, nah ini tidak disarankan ya. Jadi ini salah satu di mana proses-proses untuk pembersihan senjata tajam atau benda pusaka yang berbahan besi. Nah, jadi saya rasa
Nanti akan dilanjut konten-konten berikutnya tentang mengenai hal-hal pusaka, hal-hal yang tentang isi dari pusaka itu apa ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian penghobi atau korektor ya, bisa pakai cara ini, karena menurut saya ini cara ini bermanfaat kalau memang kita hobi senjata tajam ya, khususnya pedang, golok, atau keris, atau apalah gitu. Oke, itu aja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life every day